Halo semuanya, saya Daniel Rufus Febrianto Manurung dari mahasiswa STT Torsina akan mempresentasikan tugas paper saya dalam teologi sistematika antropologi yang diemban oleh dosen pengampunya Dr. Ibu Agustin Suyitowang Putri. Nah, paper teologi sistematika antropologi ini membahas tentang manusia di tengah dunia dan apa nilai dan tugas dalam panggilan Allah melalui manusia tersebut. Pada presentasi ini, pertama kita akan membahas latar belakang yang terjadi. Pertama, keberadaan dan kesadaran orang percaya terhadap panggilan Allah dalam dunia. Manusia itu adalah makhluk sosial, dan kita mengerti bahwasan manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dan manusia adalah makhluk yang tidak dapat bertahan hidup apabila ia mengandalkan dirinya sendiri. Namun, di balik itu semua, tidak ada kesadaran manusia. Ada beberapa yang kurang menyadari mengalami penyempitan pikiran terhadap panggilan Allah dalam dunia. Sehingga ia juga melupakan nilai diri dalam diri manusia tersebut, terkhusus kepada orang percaya. Yang kedua, konsep panggilan Allah kita akan menjadikan nas dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Itu bagi orang percaya. Lalu aplikasi konsep panggilan Allah dalam 1 Petrus ayat 2 pasal 2 ayat 9 bagi orang percaya, maksud saya. Selanjutnya, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian manusia. Pengertian manusia secara umum, pemahaman tentang manusia dapat diuraikan berbeda-beda. Baik sudut pandang biologis, manusia diklarifikasikan sebagai Homo sapiens, bahasa Latin untuk manusia. Makhluk hidup spesies primata yang dari golongan mamalia yang memiliki otak, bahkan berkemampuan lebih tinggi daripada makhluk hidup lainnya. Bahkan manusia ini sendiri pun memiliki dua pandangan yang saya ambil, yaitu antropologi secara idealistik yang menguraikan manusia pada hakikatnya adalah tubuh. Sedangkan untuk tubuh adalah hal yang tidak terlalu begitu penting atau tidak menjadi utama, bahwa roh tersebut adalah natur sejati dari manusia. Itu pandangan yang diungkapkan oleh Plato tentang manusia. Selanjutnya itu ada antropologi materialistik, yaitu merupakan kebalikan dari antropologi idealistik. Dikatakan demikian menganggap bahwasannya manusia tersebut yang terutama itu hanyalah unsur tubuh atau jasmanianya saja, yaitu dengan berkaitan dengan yang membicarakan mental, emosional, bahkan roh manusia sendiri dianggap produk sampingan dari struktur materialnya. Jadi mengesampingkan hal-hal yang bersifat spiritualitas. Nah, pengertian manusia menurut KBBI adalah makhluk yang memiliki akal atau mampu mengendalikan makhluk hidup lainnya. Manusia mempunyai proses kehidupan yang memiliki 5 fase, yaitu proses pada masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Lalu ada doktrin manusia dalam dogmatika. Kita bisa melihat di situ ada dogmatika yang sama-sama mungkin sudah kita ketahui dalam penciptaan Allah yang memprakarsai manusia. Namun kejatuhan manusia di dalam dosa mengubah eksistensinya di hadapan Allah, sehingga nilai itu jatuh ketika awal mula penciptaan manusia, hingga pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan hal ini tidak lagi dipandang dalam ilmu antropologi secara umum, melainkan pandangan secara khusus terhadap relasi manusia kepada Allah, sehingga pandangan nilai berubah. Sebelumnya haruslah diketahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk itu dalam penebusan dosa-dosa manusia. Nah, kita bisa melihat kepercayaan sebagai orang Kristen. Betapa berharganya kehidupan orang percaya dalam dirinya karena nilai manusia yang dulunya berdosa telah diubahkan. Sehingga nilai manusia di dalam dunia, khusus pada orang percaya, berubah ketika Tuhan Yesus menebusnya. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan kita mengenai nilai-nilai pada manusia. Itu terdapat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Saya mengambil ayat ini karena apa? Kita bisa melihat Petrus seorang yang latar belakangnya bagaimana kehidupannya, yang menjadi murid Yesus, menjadi rasul yang sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Nah,
Pembahasan kali ini merupakan poin-poin yang penting yang saya ambil. Terdapat beberapa nilai manusia di dalamnya. Pertama itu adalah umat manusia merupakan umat pilihan. Yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga adalah ada nilai yang kudus di dalam diri manusia. Yang keempat, nilai itu adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Umat pilihan Allah di sini mengatakan, kalau kita memang melihat pada dasarnya memang umat pilihan adalah orang Yahudi atau Israel pada masa itu. Tapi tembok pemisah dipatahkan melalui karya penyelamatan Yesus yang lakukan. Perkenanan Allah secara legalis diberikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada semua umat manusia, termasuk kita. Yang kedua, imamat yang rajani. Pada perjanjian lama hanya keturunan Lewi saja yang mempunyai jabatan ini. Namun, hal itu berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan kepada Allah. Bagaimana dapat dipahami pada penerimaan Yesus dalam diri manusia, hal sedemikian tidak lagi menjadi suatu aturan yang sakralitas dalam dunia pelayanan pekerjaan Tuhan. Yesus menjadikan semua orang berhak untuk melayaninya. Kata imamat diambil dari kata Ibrani wayikra, yang berarti Tuhan memanggil. Kata Yunani menggunakan kata papas atau pries, dengan makna yang sama, dipanggil untuk menjadi kerajaan imam. Status dan nilai diri ini disandang sah semenjak Yesus menyatakan dirinya melalui diri orang percaya, agar orang percaya berubah nilainya di hadapan Allah. Yang ketiga, itu ada nilai yang kudus. Kudus pada ayat ini menggunakan kata hagios yang merujuk kepada suatu pemahaman yang ditabiskan. Kata ini terdapat 233 kali dalam Alkitab. Nah, dapat dipahami secara ringkas melalui pemahaman etimologi yang diteliti mengenai kata ini, bahwa nilai bangsa atau umat yang dulunya tidak mengenal Allah berubah menjadi hagios, yaitu yang dipisahkan menjadi milik Allah sendiri. Dengan cara ditabiskan melalui darah Yesus kepada mereka yang mau menerima keselamatan tersebut. Nah, jadi darah Yesus atau kata hagios ini dalam penggunaannya itu untuk menabiskan, atau secara kegiatannya itu, kata kerjanya itu untuk ditabiskan. Nah, demikian kita adalah memiliki nilai yang kudus. Artinya kita telah ditabiskan menjadi bangsa yang kudus. Kata bangsa di sini menggunakan kata etnos, bukan hanya sekedar bangsa, nation, tetapi etnis, yaitu suku, budaya, setiap orang. Poin yang keempat, itu adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Tentunya menjadi bangsa yang kudus di hadapan kepada Allah melalui karya Yesus menjadi manusia yang dibenarkan oleh Allah. To be justification. Nah, manusia menjadi milik Allah karena dibenarkan, bukan karena usaha manusia yang membenarkan dirinya sendiri. Nah, kata ini menggunakan peripoiesis, dan ini terdapat 5 kali dalam Alkitab yang secara garis besar merujuk kepada kepercayaan kepada Kristus yang diperoleh dan penyelamatan, sehingga oleh itu kita menjadi milik Allah. Nah, jadi melalui kesimpulan untuk nilai-nilai pada manusia, dapat dipahami betapa berharganya nilai manusia di hadapan Allah. Semuanya diperoleh karena ada Yesus pada diri manusia, sehingga menjadikannya bernilai pada diri orang percaya. Dengan demikian 4 nilai tersebut, yaitu umat pilihan, imamat yang rajani, nilai yang kudus, bahkan yang keempat milik kepunyaan Allah sendiri. Tentunya pemahaman ini harus diimplementasikan dalam gaya hidup sehari-hari, agar nilai-nilai yang telah Allah berikan tidak mengalami stagnasi. Nah, lalu kita masuk dalam konsep panggilan Allah. Setelah memahami dari nilai diri manusia, tentu ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan melalui nilai-nilai tersebut. Apakah nilai itu dapat difungsikan? Apakah nilai itu akan dibiarkan begitu saja sehingga mengalami penurunan nilai atau mengalami pembatasannya di situ saja? Tapi ternyata tidak. Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka panggilan Allah dalam diri manusia seharusnya tentunya menjadi hal apa saja yang harus dilakukan. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, mengenai nilai diri manusia memiliki dampak yang seharusnya dipahami mengenai Allah memanggil manusia untuk melakukan apa. Konsep panggilannya dimaksudkan di sini adalah mengenai poin-poin yang dilakukan untuk pekerjaan Allah. Nah, satu poin saja yang menjadi topik untuk mengenal konsep panggilan Allah, yaitu yang pertama ada kata kerja, untuk memberikan diri untuk memberitakan perbuatan besar dari Allah.
Ada sebab, ada akibat yang akan terjadi dalam setiap tindakan. Demikian halnya dengan karya Allah melalui Yesus tersebut kepada manusia. Namun dampaknya bagi manusia adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan, yaitu memberitakan perbuatan Allah yang besar. Kata memberitakan merupakan kata kerja yang bersifat aktif dan itu semestinya dilakukan secara terus-menerus kepada setiap orang. Kata ini menggunakan ex angelo. Kata ini hanya terdapat satu kali dalam Alkitab, yaitu di nas yang kita bahas ini. Memberitakan sama dengan menceritakan, dan secara historikal kata ini berasal dari kata eus, yaitu baik, dan angelo memberitahukan adalah menekankan kualitas berita itu sendiri. Perlu disadari mengenai hal itu, banyak mengaku kekristenan tetapi mengabaikan untuk menjadi pemberita dan dari perbuatan-perbuatan Allah yang telah dilakukan. Apa sih perbuatan Allah yang telah dilakukan? Kalau kita bisa melihat dalam nas tersebut, ia mengatakan, ayat ini berbicara, beritakanlah perbuatan-perbuatan besar yang Allah telah lakukan, yaitu telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, sehingga setiap orang yang belum menerima terang tersebut dapat menerima terang tersebut. Dan ternyata kata memberitakan ini juga menjadi suatu tugas tanggung jawab yang hakiki dalam diri manusia atau orang percaya. Karena itu sebuah keharusan. Karena kalau kita bisa melihat dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk megahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu Paulus katakan ketika dia menulis surat untuk jemaat Korintus. Pemberitaan bukan berbicara tentang diri sendiri, melainkan suatu keharusan dalam mengikut Kristus. Dalam setiap aktivitas kita melupakan panggilan kita, sehingga orang-orang percaya menganggap dirinya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak menghidupkan karakter Kristus di dalamnya, sehingga Injil tersebut tidak tersebar luas, mengalami stagnasi. Pekerjaan ladang Tuhan semakin menyempit dan banyak ladang-ladang yang mulai rapuh, ladang-ladang yang sudah siap untuk dituai tetapi dibiarkan akan mengalami kekeringan. Nah, oleh sebab itu, apabila kita melihat kembali mengenai amanat agung Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah Rasul 1 ayat 8 bahasannya, begitu pentingnya pemberitaan mengenai perbuatan besar dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia, dan semua umat manusia harus mengetahui hal ini sehingga barang siapa yang percaya mereka akan diselamatkan. Ini harus dipahami dengan pemikiran, dengan kesadaran diri, sehingga setiap perbuatan-perbuatan tidak hanya sekedar melakukannya untuk tugas doang. Ya, karena apa? Untuk melakukan ini tidak diharapkan penyempitan pemikiran. Banyak orang-orang di luar sana memiliki pendangkalan pikiran sehingga lupa tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya, kita telah menerima nilai yang begitu berharga melalui darah Yesus, tetapi kita melupakan panggilan tersebut, dari nilai tersebut apa? Yaitu memberitakan perbuatan besar dari Allah. Kesimpulannya bagi kita semua adalah ketika kurangnya kesadaran akan panggilan Allah, harus dipertegas aspek untuk melestarikan mandat Allah pada manusia. Dimensi nilai diri dan panggilan Allah ini merupakan konsep yang signifikan untuk diterapkan. Dan pemberitaan perbuatan-perbuatan besar dari Allah harus diusahakan atau dalam penerapannya untuk lebih menjadi umat yang bertindak aktif, tidak menjadi umat yang bersifat pasif. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, itu sebabnya dimensi ini harus dikerjakan sehingga menghasilkan pengalaman dan habit, kebiasaan, dan dapat dibuktikan bahwa panggilan Allah tersebut mutlak harus dikerjakan dalam berbagai aspek kehidupan yang dimiliki untuk memproklamasikan kabar keselamatan kepada orang yang masih dalam kegelapan. Itulah tugas dan tanggung jawab dari nilai-nilai yang telah kita terima. Nah, inilah kesimpulan dan paper yang saya kerjakan untuk tugas ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.